Gabungan mahasiswa dan petani menggelar aksi demo di momen Hari Tani Nasional di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aksi demo diwarnai dengan membakar ban dan menahan truk kontainer di tengah jalan sebagai panggung orasi mahasiswa. Akibatnya aksi demo membuat kemacetan lalu lintas. Para pendemo menuntut pemerintah agar segera mengeluarkan pengadaan sertifikasi bagi para petani dan peternak yang gagal panen. Tuntutan tersebut muncul akibat banyak petani yang rugi akibat gagal panen di masa pandemi COVID-19. Kita mengangkat ini untuk kampanyekan bahwa angka baiknya ketika ada sertifikasi kepada petani dan peternak yang gagal panen untuk menunjang perekonomian para masyarakat yang mengalami kerugian. Aksi demo berlangsung cukup lama, namun tetap mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Stefani Patricia. Pemirsa, memasuki hari ke-6 pasca meledaknya sumur minyak ilegal, hingga saat ini api masih terus berkobar. Sulitnya pemadaman api karena lokasi sulit dijangkau. Dari pantauan udara kebakaran sumur minyak ilegal yang terjadi di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Jambi, kobaran api masih membesar. Hingga hari ke-6, petugas gabungan masih belum berhasil menjinakkan si jago merah di sumur minyak ilegal yang diduga milik anggota polisi ini. Pemantauan terus dilakukan agar api tidak merembet dan membakar hutan yang ada di lahan konsensi yang diketahui milik perusahaan tersebut. Walhi Jambi mengkritik tidak tegasnya aparat dan lalainya perusahaan pemegang konsensi yang membiarkan masih adanya aktivitas sumur minyak ilegal. Kalau ini berada dalam izin konsensi, artinya pemegang izin juga harus bertanggung jawab terhadap izin yang diberikan kepada mereka dan terjadi kebakaran akibat illegal drilling yang ada dalam wilayah izin mereka. Negara harus mencabut izin yang ada di wilayah terjadi aktivitas illegal drilling. Dari lokasi. Sebelumnya ledakan sumur minyak ilegal dilaporkan oleh Satgas Udara Karhutla Jambi. Polres Jambi telah menahan seorang anggota polisi yang diduga sebagai pemilik sumur ilegal. Diduga mengantuk, sebuah bus menabrak truk kontainer yang terparkir di pinggir jalan di Jalan Wates Purworejo, Kulon Progo, Yogyakarta. Proses evakuasi berlangsung dramatis menggunakan peralatan ekstrikasi. DPR Aziz Syamsuddin. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Wates Purworejo, Desa Sindutan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Bus bermuatan 10 penumpang ini menabrak truk kontainer yang sedang terparkir di sisi jalan tanpa memberikan tanda. Akibatnya, 2 penumpang bus meninggal dan 3 mengalami luka-luka. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Anggota Badan Pencarian dan Penyelamatan Yogyakarta harus menggunakan peralatan ekstrikasi untuk mengevakuasi korban yang terjepit. Kalau untuk kejadian sekitar jam 3.35 menit. Kalau korbannya sendiri ada Untuk berapa? korban ada 5, 2 MD, 1 MD di TKP, 1 di rumah sakit, dan 3 luka ringan sekarang dirawat di rumah sakit Rizka Malia. Selain mengakibatkan korban jiwa akibat kejadian ini, membuat arus dari Purworejo menuju Yogyakarta maupun sebaliknya tersendat lantaran bangkai bus yang menutupi badan jalan. Hingga saat ini bangkai bus beserta truk masih berada di lokasi kejadian dan menunggu alat berat.
informasi lain, pemirsa, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketidakhadiran Aziz Syamsuddin disebut sedang menjalani isolasi mandiri. KPK memeriksa Aziz terkait kasus dugaan suap dana alokasi khusus tahun 2017-2018 di Kabupaten Lampung Tengah. Aziz diduga memberikan suap senilai lebih dari 3 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat kepada Robin 47. Ia meminta proses penyelidikan KPK yang menjerat dirinya dan Aliza Gunado dihentikan. Beredar kabar bahwa politisi Golkar itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Lalu bagaimana perkembangan terkini di gedung KPK? Sudah ada rekan kami Vito Erlangga di sana. Vito, apakah ada tanda-tanda KPK akan segera merilis terkait kasus Aziz Syamsuddin? Ya, baik Stefani dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa setelah menunggu hingga Jumat sore, KPK sendiri secara resmi mengumumkan bahwa pada hari ini Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan hari ini ketika dinyatakan mangkir dan tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Hal ini disiarkan oleh KPK secara tertulis melalui media sosial KPK, yang mana memang dalam keterangan dari KPK sendiri, Aziz Syamsuddin mengajukan surat penundaan pemeriksaan, yang mana dikatakan bahwa saat ini Aziz Syamsuddin sendiri tengah menjalani isolasi mandiri lantaran pihaknya dikatakan sebelumnya telah melakukan kontak erat dengan rekannya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam surat penundaan pemeriksaan yang diajukan kepada KPK dan yang saat ini sudah dikonfirmasi diterima oleh KPK, Aziz Syamsuddin meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penjadwalan ulang terkait dengan pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. Dan dari keterangan resminya, KPK sendiri menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah fokus dalam mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak-pihak yang diyakini bisa memperjelas konstruksi perkara. Stefani dan pemirsa, memang jika diuraikan bahwa memang sebelumnya Aziz Syamsuddin sendiri dikabarkan sudah berstatus sebagai tersangka. Namun hal ini kami masih menunggu terkait dengan konfirmasi dari pihak KPK. Nah, dan dari pihak KPK sendiri, khususnya dari juru bicara KPK Ali Fikri, beberapa waktu yang lalu pihaknya menyebut bahwa memang kasus ini sudah naik dalam level penyidikan, namun belum secara pasti menyebutkan siapa saja tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap DAK tahun 2017 di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian dari mencuatnya nama Aziz Syamsuddin sendiri disebutkan bahwa memang hal ini dari pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh Robin 47, yang mana seperti kita ketahui bahwa Robin 47 ini merupakan mantan penyidik KPK yang terlibat dalam sejumlah kasus suap, yang mana dalam pembacaan dakwaannya Robin 47 menyebut bahwa Aziz Syamsuddin ini terlibat dalam sejumlah kasus suap yang juga menjerat dirinya. Salah satunya yaitu adalah dalam kasus persetujuan proyek infrastruktur yang melibatkan wali kota Tanjung Balai, yang mana pada waktu itu mantan wali kota Tanjung Balai yaitu Muhammad Syahrial, yang mana dalam hal ini Aziz Syamsuddin berperan memperkenalkan mantan wali kota Tanjung Balai M. Syahrial kepada Robin 47, dan dalam kasus ini Robin 47 sendiri menjanjikan kepada wali kota Tanjung Balai M. Syahrial ini untuk
tidak menaikkan kasusnya dalam penyidikan di KPK. Dan saat ini kami masih menunggu terkait dengan bagaimana konstruksi perkara serta siapa saja tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap DAK tahun 2017 ini. Kembali ke Anda, Stefan. Baik, terima kasih. Vito Erlangga melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Maijen Purnawirawan TNI Kiflan Zain dijatuhi vonis 4 bulan 15 hari penjara karena terbukti bersalah memiliki senjata api ilegal. Meski vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun Kiflan tetap akan mengajukan banding. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 bulan 15 hari penjara kepada Maijen Purnawirawan TNI Kiflan Zain. Majelis hakim menilai Kiflan terbukti bersalah memiliki senjata api dan peluru tajam ilegal seharga 145 juta rupiah. Hal-hal yang memberatkan vonis adalah Kiflan tidak mengakui perbuatannya. Sementara salah satu hal yang meringankan vonis adalah sejumlah prestasi Kiflan saat masih aktif menjadi anggota TNI. Menanggapi vonis hakim, Kiflan akan mengajukan banding. Tuntut 7 bulan, Potong tahanan. potong tahanan 4 bulan 15 hari. Jadi 3 bulannya kemana? Apa saya minta duit? Minta yang 3 bulan. Walaupun itu terpandang meringankan dari Walaupun meringankan, tapi saya tidak terima. Tidak terima. Karena nggak dimasukkan pledoi saya, nggak dimasukkan itu. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 7 bulan penjara. Adapun sebelumnya, kasus yang menjerat Kiflan Zain terkait aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 lalu. Seorang wanita ditemukan tenggelam di Sungai Walenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis. Warga berupaya menyelamatkan, namun nyawa korban tak tertolong. Ampe. Hei, kasih. Pak Kunre. Apa nih? Inilah detik-detik saat warga berupaya menyelamatkan seorang wanita yang diduga terseret arus sungai. Evakuasi berlangsung dramatis. Setelah berhasil diangkat ke perahu, warga berusaha memberikan pertolongan kepada korban. Namun naas upaya penyelamatan warga gagal. Korban sudah tidak bisa diselamatkan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk keperluan penyelidikan. Menurut keterangan saksi mata, korban terlihat mengapung terseret arus sungai. Saya dengar teriak-teriak, bilang apa itu? Ada orang melawan tenggelam. Itu saya langsung lari, saya lihat di situ nanti. Saya langsung lari ke sana. Saya tidak ada perahu toh. Saya mau tolong naik pakai perahu. Tapi saya sampai di situ. Penyebab pasti kematian korban belum dapat diketahui. Namun dugaan sementara, korban ke sungai kemudian terseret arus hingga meninggal. Seorang bocah kelas 1 SD ditemukan tewas mengapung di Sungai Prawira, Desa Rawadalam, Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Pelaku ternyata adalah ibu tiri korban yang menyewa pembunuh bayaran dengan upah sebotol minuman keras. Warga Desa Rawadalam, Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan seorang bocah yang tewas mengapung di sungai. Tidak butuh waktu lama, aparat Satreskrim Polres Indramayu berhasil mengungkap pelaku pembunuhan sadis tersebut. Pelaku ternyata adalah ibu tiri korban yang bekerja sama dengan pembunuh bayaran yang diberi upah sebotol minuman keras. Saudari SH ini adalah sakit hati dikarenakan anak tirinya ini yang berumur 7 tahun sering ngamuk saat minta jajan, sering ngamuk. Hasil pendalaman, eksekutor ini dijanjikan dan sudah diberikan minuman sebagai upahnya lah, kira-kira seperti itu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa baju korban dan sepeda motor milik pelaku. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan ayah korban, Pak Madi. Selamat malam, Pak Madi.
Malam, Mas. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan tentunya turut berbelasungkawa atas kematian anak Anda. Pak Madi, bisa ceritakan kepada kami bagaimana kronologi awalnya Anda mengetahui bahwa anak Anda sudah ditemukan tewas? Awalnya saya kan lagi kerja di laut. Pas lihat medsos itu ada berita ada anak di bawah umur 10 di bawah umur 10 tahun mengapung di sungai. Tuh. Pas dilihat ciri-cirinya itu ternyata anak saya gitu. Setelah mengetahui informasi ini, apakah Anda sempat berkomunikasi dengan istri Anda? Ya, sempat. Apa yang saat itu disampaikan oleh istri Anda saat mengetahui anak Anda ditemukan tewas di sungai? Ya, tolong cari tahu apa benar itu anak saya gitu. Pada saat itu Anda tidak sedang berada di rumah, Pak Madi? Saya lagi bekerja. Saya lagi sedang bekerja di luar kota. Baik. Di tempat. Jadi Anda memang pekerjaan Anda mengharuskan Anda untuk berada di luar kota dan memang jarang berada di rumah, Pak? Saya bekerja di luar kota. Baik. Jadi, ya saya kan kerja di luar kota, jadi ada schedule-nya kan. Kalau berangkat itu paling lama 5 minggu baru balik. Baik, berarti Anda pulang ke rumah sekitar 5 minggu sekali. Pak Madi, kalau boleh tahu sudah berapa lama Anda menikah dengan istri Anda ini? Ya, kisaran 2 tahun lebih, 2 tahunan. Selama 2 tahun ini, apakah anak Anda sempat melaporkan terkait bagaimana mungkin perlakuan ibu tirinya selama Anda sedang bekerja di luar kota? Enggak, biasa aja, baik-baik aja. Baik, bagaimana kemudian akhirnya Anda mengetahui bahwa ternyata istri Anda sendiri yang membunuh anak Anda? Ya, shock, Bu. Nggak nyangka aja gitu. Apakah Anda kenal dengan pelaku yang dibayar oleh istri Anda? Kenal. Siapa pelaku ini, Pak? Pelakunya itu tetangga mantan istri saya. Tetangga Anda? Tetangga mantan istri. Oh, tetangga mantan istri Anda? Iya. Antara istri Anda dengan pelaku ini, apakah memang bisa dikatakan teman dekat atau masih sering berkomunikasi? Ya, temen aja, temen main hidupnya. Kalau untuk saat ini, pelaku apakah masih tinggal di dekat dari kawasan rumah Anda? Dekat, kisaran berapa rumah? Ya, kurang lebih mah 11 rumah dari rumah saya gitu, Pak. Baik, Pak Madi, izin konfirmasi informasinya istri Anda menyewa pelaku pembunuh bayaran ini dengan upah Rp70.000 dan sebotol minuman keras. Benarkah informasi ini, Pak? Ya, menurut media sosial mah begitu. Baik, kapan pertama kali Anda mengetahui informasi bahwa ternyata istri Anda yang membayar seorang pelaku untuk membunuh anak Anda? Kapan saya lihat itu 2 hari ini. Apakah sempat ada pihak kepolisian yang datang ke rumah untuk memeriksa istri Anda dan sebagainya, Pak? Ya, sempat meriksa. Saat ini Pak Madi, apakah Anda sudah kembali berada di rumah atau seperti apa? Masih harus bekerja di luar kota kah? Sekarang saya ada di rumah. Baik, Pak Madi, apakah ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kasus ini kepada pihak kepolisian? Saat ini tentunya sudah ditangkap istri Anda dan pelaku ini. Ya, kalau bisa mah dihukum dengan hukuman yang setimpal aja, Pak. Baik, Pak Madi, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk bergabung bersama kami di iNewsroom malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan turut berbelasungkawa atas kasus yang Anda alami. Terima kasih, Pak Madi. Pemirsa, 25 sekolah di Jakarta diduga menjadi klaster terbaru pembelajaran tatap muka. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.